Nixie dari Milpon bagian 2. Tak seorang pun akan percaya Agustus, bahkan dia mulai menjelaskan cobaan beratnya. Kisah sedihnya tentang bagaimana dia ditipu oleh Nixie dari Milpon untuk menyerahkan putra satu-satunya. Bersama dengan 2 kantong emas, Nixie mengambil janji dari Agustus bahwa dia akan memberikan hal pertama yang dia lihat ketika dia keluar dari hutan. Tapi Nixie yang licik membawa ayahku dengan angin, dan dia berhenti di atas rumah kami. Saat dia membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajahku. Wajah anak lelakinya yang baru lahir. Tidak peduli seberapa besar aku ingin mengabaikan suara itu, Abigail. Suara itu semakin besar. Arthur, datanglah padaku. Aku tidak tahan lagi. Sayang, aku tahu kau tidak ingin mendengarnya, tapi mungkin itu hanya imajinasimu. Aku belum pernah mendengar suara itu, dan bukankah kau mengatakan bahwa ayahmu meninggalkan desa untuk melindungimu? Arthur terganggu oleh suara itu sehingga dia berhenti mendengarkan Abigail. Arthur. Arthur. Keesokan harinya, Arthur berangkat bersama teman-temannya untuk mencari buah-buahan segar di hutan. Abigail ingin membuat sesuatu yang menyegarkan, dan dia pikir mungkin pergi berburu buah dengan teman-temannya akan mengalihkan pikiran Arthur dari suara itu. Abigail benar, ini memulihkan suasana hatiku. Apa yang membuat suasana hatimu baik? Mengendari kuda ponimu? Hei, jangan berani mengatakan hal seperti itu pada Zizel. Dia memang lambat, tapi aku suka seperti itu. Aku bisa mengagumi alam. Dia lambat karena bernama Zizel mungkin? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, angin mulai bertiup dengan kekuatan penuh dan pohon-pohon mulai tumbuh. Arthur, jangan khawatir. Aku akan mengambil jalan lain. Kalian temui aku di rumah. Arthur dan Zizel mengambil jalan lain dan menemukan mata air yang indah. Phew, apa kau haus, Zizel? Tapi Zizel di luar kendali. Dia mencoba menarik Arthur kembali dari mata air. Hei, ada apa denganmu? Arthur berbalik dan melihat hal yang begitu menakutkan. Hai, Arthur! Arthur belum pulang ke rumah. Bukankah dia bersamamu? Tapi seharusnya dia sudah pulang sekarang. Kita terpisahkan oleh angin dan dia meminta kita untuk bertemu dengannya di rumah. Iya, dia akan kembali. Jangan khawatir, katakan kami mampir. Tapi Abigail tidak mendengarkan. Dia bahkan tidak meminta teman-teman Arthur untuk membantu menemukan suaminya. Tidak butuh waktu lama lagi untuk Abigail membayangkan apa yang pasti terjadi. Dia sekarang lebih takut dari sebelumnya. Abigail segera pergi dengan kudanya mencari Arthur. Arthur! Tiba-tiba, angin mulai bertiup lagi. Kuda Abigail berlari sangat cepat sehingga Abigail jatuh dari kudanya. Dan kuda itu takut dengan angin kencang dan lari. Tidak. Dan bukan hanya itu, Abigail tiba-tiba menyadari bahwa dia tenggelam di pasir. Oh, tidak. Ini pasir hisap. Tapi bagaimana mungkin aku bisa ada di sini? Tolong! Tapi saat itu gelap dan tidak ada orang di sekitar. Sampai Abigail melihat cahaya terang mendekatinya. Apa itu? Zizel? Mengapa kau bersinar seperti itu? Zizel datang berlari ke Abigail dengan tali di mulutnya dan melemparkannya ke arahnya. Abigail diam-diam bertanya bagaimana Zizel begitu pintar. Dia memegang salah satu ujung tali dan Zizel menariknya keluar. Zizel, terima kasih banyak. Di mana Arthur? Ada apa denganku sebenarnya? Kenapa berbicara dengan kuda? Tetapi yang mengejutkannya, Zizel tampaknya mengerti apa yang Abigail rasakan dan membelainya. Zizel memberi isyarat Abigail untuk duduk di punggungnya. Abigail ragu-ragu tentu saja, tapi dia percaya Zizel. Dan mereka pergi ke hutan yang gelap.
Zizel, kemana kau akan membawaku? Oh sayang, bagaimana dengan perjalananmu mencari suami yang hilang selama ini? Siapa kau dan bagaimana kau tahu tentang Arthur? Oh, kau tahu, aku hanya seorang wanita yang kebetulan menjadi penyihir. Penyihir? Iya benar, kau takut kan? Sangat penting untuk merasa takut dalam situasi yang tidak kau kenal. Itu membuatmu lebih berhati-hati. Kau tidak akan membuat kesepakatan bodoh seperti yang dilakukan oleh Augustus. Ya, aku tahu tentang janji yang dibuat ayah mertuamu untuk menyerahkan suamimu. Makhluk jahat Nixis ini. Mereka mengambil apa yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana kau tahu semua ini? Sang penyihir menjelaskan bagaimana dia pernah berkeliaran di hutan dengan menyamar sebagai rusa ketika beberapa pemburu mengejarnya. Arthur tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya dan menyembunyikannya di balik semak-semak. Kalau bukan karena suamimu, itu akan jadi hari terakhir dalam hidupku. Tapi ada sesuatu tentang Arthur yang tidak benar. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa dia dikutuk. Kami para penyihir mengerti sihir, kau tahu. Aku ingin membantunya, tapi sihirku tidak bisa mengalahkan sihir Nixie. Penyihir itu menjelaskan bagaimana dia mempertemukan suaminya dengan Zizel yang seharusnya menjaganya tetap aman. Tapi apa? Nixie itu ternyata lebih kuat daripada yang aku duga. Kau pindah kota, namun dia tetap mengikutimu. Sayangnya dia telah berhasil membawa pergi suamimu. Tidak. Pasti ada cara untuk membawanya kembali. Tentu ada, sayang. Tapi itu sangat berbahaya. Kau bisa terluka. Aku tidak peduli. Aku mencintai Arthur dan aku akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Keesokan paginya, penyihir itu memberi Abigail sebuah pemintal emas dan beberapa rami dan menginstruksikan Abigail untuk pergi ke kolam tempat Arthur menghilang dan memintal benang dari rami. Abigail melakukan apa yang diperintahkan dan duduk di dekat kolam. Saat dia mulai memintal, keluarlah benang emas. Abigail diperintahkan untuk memintal cukup banyak benang emas untuk menenun gaun untuk Nixie. Aturannya sederhana. Abigail jangan berdiri hingga dia telah menenun seluruh gaun emas itu. Dan dia harus menyelesaikan tugasnya sebelum matahari terbit. Abigail duduk siang dan malam menenun rami menjadi benang emas. Akhirnya pada jam ke-60 dia sudah siap dengan sebuah gaun. Lalu dia meletakkan gaun itu di bebatuan di dekatnya dan pergi untuk melihatnya dari kejauhan. Emas, gaun yang terbuat dari emas, datang padaku. Rencana penyihir itu berhasil. Nixie berpesta dengan kelemahan orang lain, tapi dia juga memiliki kelemahannya sendiri. Pakaian yang terbuat dari emas, kita perlu memancing Nixie keluar dari kolam. Selama dia diam saja, maka suamimu akan tetap tersihir. Saat Abigail menyaksikan Nixie bersuka cita atas pemberiannya, di sisi lain, Arthur? Apa? Tidak. Berani-beraninya kau mencoba lari dariku. Nixie terbang dengan marah ke arah Arthur. Tidak. Tapi saat itu, jangan coba-coba. Seorang penyihir, kau tidak bisa menyakitiku. Tidak perlu. Matahari akan melakukan pekerjaan itu. Matahari.
Nixie mencoba kembali ke dalam air, tapi penyihir itu telah membuat airnya tidak bisa ditembus. Dalam kelemahanmu untuk emas, kau tidak menyadari bahwa matahari hampir saja terbit. Dan pengetahuanku memberitahu bahwa jika Nixis terkena matahari, tidak. Penyihir itu memasukkan Nixie kecil ke dalam bola kaca dan meniup bola itu jauh-jauh. Ya, aku suka cerita ketika cinta menang pada akhirnya. Aku sungguh berterima kasih. Oh, konyol. Bilang itu pada istrimu. Cintanya yang menyelamatkanmu. Kau telah bebas dari kutukan sekarang. Arthur dan Abigail berterima kasih dan bertanya apakah mereka bisa membawa Zizel. Oh, hewan selalu memilih manusianya. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Abigail menyelamatkan cinta dalam hidupnya, dan mereka pergi dengan Zizel berjanji pada penyihir bahwa mereka akan selalu mengatasi kelemahan mereka sebelum seseorang memanfaatkannya.